8 orang harus sembunyi di sekolah buat menangin 100 juta. Orang pertama niat banget bikin pintu lift palsu buat sembunyi di baliknya. Orang kedua sembunyi di dalam meja di ruang perpustakaan, nyamar di tumpukan buku. Orang ketiga dicat hitam terus sembunyi di ban di taman dong. Ini kalau merem gak kelihatan sih. Yang keempat mager, jadi dia ngumpet di ruang olahraga di antara jaring-jaring. Orang kelima bikin kotak saluran ventilasi nih terus sembunyi. Yang keenam sembunyi di gudang tapi niat banget bikin ruang sembunyi di balik tumpukan kardus. Yang ketujuh bikin meja tambahan di ruang lab terus sembunyi, tapi baru bakal ketahuan kalau tombol rahasia ini dipencet. Peserta terakhir bikin pintu palsu di ruang musik terus sembunyi di baliknya. Nah sekarang 285 murid di sekolah itu yang nyari. Semua udah sembunyi. Ini murid-murid mulai sadar kok lift ini ada yang beda. Dan baru 3 menit pertama langsung ketahuan dong. Yang sembunyi di gudang udah panik karena banyak bocil yang ngecek kardus, tapi mereka nggak tahu kalau sebenarnya ada ruang rahasia. Dan yang sembunyi di ruang olahraga juga ketahuan nih, gampang banget. Yang sembunyi di balik pintu juga hampir ketahuan, tapi pintunya tuh nggak bisa dibuka guys, harus lewat jendela ini. Yang jadi ban juga ketahuan dong. Yang bikin meja di ruang lab juga ketahuan nih, soalnya kerannya nggak nyala. Yang sembunyi di meja di ruang perpustakaan juga ketahuan akhirnya. Yang tadi balik pintu akhirnya ketahuan. Bentar, subscribe dulu dong guys, makasih. Sisa 3 menit terakhir, tapi ini cewek yang jadi kotak saluran ventilasi nggak dicurigain sama sekali dong. Di menit terakhir yang sembunyi di ruang gudang akhirnya ketahuan juga. Dan gak disangka banget, yang menang justru yang sembunyi jadi ruang ventilasi. Gak ada yang curiga sama sekali, menang 100 juta deh. Cowok ini ngelihat cewek yang dia taksir makan keripik, kok jadi kelihatan lebih menggoda ya? Tiba-tiba seluruh badan si cewek malah dipenuhi bumbu keripik. Si cewek bahkan nunjukin tangannya yang penuh bumbu. Dan si cowok jadi tergoda, langsung jilatin bumbu di tangan cewek itu. Wadaw, masalahnya dari tadi dia cuma halu guys. Si cewek nggak jadi bumbu keripik. Bukannya minta maaf, dia malah kesel dan nuangin semua keripiknya ke cewek itu. Dia pengennya si cewek dipenuhi bumbu kayak hayalannya tadi. Cewek itu jadi bete lah. Untung ini cuma iklan Doritos guys. Ada 2 bersaudara, si kakak rambutnya keriting ngembang dan si ade rambutnya lurus. Setiap si keriting naksir sama cowok, cowoknya malah naksir sama adenya dong yang rambutnya lurus. Dia jadi nyoba segala cara buat ngurusin rambutnya, tapi selalu gagal karena emang ngembang banget. Di sekolah teman-temannya pada heboh, soalnya ada satu murid nih yang baru ngurusin rambutnya jadi cantik banget. Si keriting langsung pengen juga dong, tapi ternyata biaya ngurusin rambut tuh 2 juta. Sementara duit tabungannya aja nggak cukup. Dia tapi tetap nekat nih ke salon buat ngurusin rambut, yang ternyata salon itu punya ibu temennya yang lagi pincang nih. Si ibu salon bilang kalau cewek ini mau bantu ngerawat anaknya lagi pincang, nanti rambutnya bakal dikeritingin gratis deh. Jadi setiap hari dia bantu temen cowoknya itu berangkat sekolah, anterin pulang. Sampai pas kakinya sembuh, si ibu salon nepatin janji ngelurusin rambut cewek ini. Dia jadi lebih percaya diri, bahkan cowok yang dulu dia taksir jadi suka juga sama dia. Tapi perasaannya ternyata berubah. Dia sadar karena sering bersama, dia jadi suka sama si anak pemilik salon. Cowok itu juga suka sama dia. Lah tapi ternyata si cowok lebih suka rambutnya yang keriting dong. Dia suka cewek itu apa adanya. Supir yang bawa mobil truk pisang ini stop bentar. Dia tapi nggak sadar kalau mobilnya diambil sosok misterius. Dan truknya dihantam-hantamin ke tebing. Ternyata dijadiin mainan sama gorila raksasa dong. Si ibu gorila marahin anaknya yang main mulu. Disuruh makan aja tuh pisang-pisang, jangan main terus. Nah tapi si bocil gorila masih main aja tuh ya. Sampai ibunya kesel dan nginjek mobil truk itu. Lah padahal udah diinjek gorila raksasa. Tadi juga udah dihantam-hantamin ke tebing. Tapi itu mobil masih utuh dong. Ya akhirnya dibuang aja tuh, dilempar. Untung pas banget mendaratnya di posisi awal tadi. Si pemilik mobil fix bingung sih pisangnya pada kemana. Ya tapi ini cuma iklan mobil guys. Kalau lucu pencet like dan subscribe-nya. Kucing-kucing ini lagi rapat karena mau nyerang manusia pemiliknya. Jadi si pemilik punya banyak kucing kan nih, dan semuanya selalu takut tiap disuruh mandi. Makanya pas jadwal harus mandi, kucingnya pada sembunyi. Nih ada yang sembunyi di rak, di balik jendela, di balik wadah, bahkan di dalam pot Gucci nih. Lihat guys, gak cuma satu kucing yang sembunyi. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada satu lagi nih yang diem di dalam. Lah apesnya malah ketahuan. Jadinya dia dong yang dimandiin duluan. Kucing-kucing ini mau balas dendam, mau ngancurin kamar mandi kan. Lah pas buka pintu mereka kaget.
Kok kamar mandinya jadi bagus banget? Ada mainan kucing. Nih ada tempat sembunyi segala. Kucing yang tadinya benci kamar mandi malah jadi betah dong. Jadi ini ternyata iklan desain interior di Thailand guys, kreatif ya. Setelah meninggal, cewek ini harus ikut ujian buat jadi hantu guys. Nah dia ngelakuin ujiannya di gedung kosong ini. Petugas hantu ini yang bakal nilai si cewek udah cocok jadi hantu atau belum. Dan gak lama ternyata muncul nih sekelompok anak muda yang uji nyali di tempat itu. Padahal belum ditakut-takutin, tapi merekanya udah ketakutan duluan. Ujian pertama berhasil, sekarang dia lanjut nampakin diri. Dan manusianya makin ketakutan. Ujian kedua lolos juga. Nih, apalagi kalau dicolek, makin takut manusianya. Dia makin berusaha nakut-nakutin keluar dari TV. Dan manusianya ketakutan lah, berhasil lagi ujiannya. Ya, apalagi pas mereka ngecek, mereka kan padahal cuma berlima. Di rekaman kok berenam, karena yang satu hantu nyelip, langsung kabur dan si cewek akhirnya lolos deh jadi hantu. Dunia ini tiba-tiba diserang raksasa guys. Semua orang lari, soalnya ini sih raksasa terserem. Dari matanya bisa keluar laser. Nah 3 orang ini sadar, kayaknya raksasa itu kelaparan deh. Dan akhirnya dapet tugas yang lemparin kue ke arah si raksasa. Malah kena ke kacamata si raksasa. Waduh makin ngamuk lah. Si raksasa yang kelaparan akhirnya dikirimin mie pakai helikopter. Ngamuk lagi dong. Si raksasa marah karena mie-nya polos banget. Dia maunya yang ada topping. Nah, kalau makan mie pakai topping gini kan enak. Ya, tapi sebenarnya raksasa itu gak ada, guys. Aslinya tuh bos di perusahaan ini yang emang marah-marah mulu. Biasanya serem kayak raksasa. Tapi setelah makan enak, si bos gak marah-marah lagi. Tapi kalian sadar gak sih kalau sebenarnya ini cuma iklan? Guys, kalian udah tahu belum nih kisah orang paling kotor di dunia? Dia gak pernah mandi selama 60 tahun. Duh, baunya kayak apa tuh ya? Bahkan orang juga pada nggak tahan. Dia akhirnya malah ninggalin rumah dan ngegali lubang buat dijadiin tempat tidur. Bahkan makan bangkai hewan di jalanan. Masa kalau mau nyukur rambut juga malah pakai api dong. Duh, dia ngelakuin itu semua selama 60 tahun. Sampai akhirnya ada seseorang yang berhasil ngeyakinin dia buat mulai mandi lah biar bersih. Lah nggak lama setelah abis mandi, pria itu malah meninggal dong. Guys, muncul virus zombie baru nih gara-gara babi. Jadi awalnya ada ilmuwan yang ditugasin nyiptain ramuan buat nyiptain tentara terkuat. Nah dia ngelakuin eksperimen dulu pakai babi. Dicoba berkali-kali selalu gagal. Yang ada babinya pada mati. Jadi babi-babi dari eksperimen gagal itu dibuang kan. Nah ada satu yang ketinggalan di lab. Lah tiba-tiba babinya malah bangkit. Bahkan bisa ngejebol kandang dan langsung nyerang babi lain dong. Ngeliat itu si ilmuwan bukannya takut malah semangat. Sementara di tempat babi-babi yang dibuang tadi ada rubah yang ngedeket buat makan. Yang ada malah dimukbang duluan sama babi zombie. Nah si ilmuwan balik ke tempat pembuangan tadi. Dibantu tentara, dia berhasil ngamanin satu babi zombie. Tentaranya malah main-main sama babi zombie itu. Yang ada jarinya ya digigit lah. Gak lama tubuhnya langsung nunjukin perubahan. Dan diperiksa nih sama ilmuwan. Tentara itu udah terinfeksi virus zombie. Dan terlambat guys, babi zombie di luar juga pada nyerang. Para tentara di area itu semuanya malah jadi zombie. Cowok ini berusaha lari dari kejaran zombie. Malah zombie di sini larinya kenceng guys. Manusia yang selamat cuma bisa sembunyi diam di rumah, tapi zombinya juga pintar, bisa tahu. Nah cowok tadi masih lari nih. Dia akhirnya sembunyi di sebuah toko. Dia cuma bisa mojok dan itu zombie-zombie pada masuk dong. Kebetulan toko itu toko sepatu. Ada satu yang jatuh nih, dipungut sama zombie kan. Ngelihat sepatu itu zombinya langsung lupa kalau tadi lagi ngejar manusia. Bahkan zombie-zombie lain juga jadi pada berebut mau sepatu di toko itu. Si cowok tadi juga bahkan bisa kabur karena zombie-zombinya udah gak peduli. Setelahnya zombie-zombie itu keluar udah pada pakai sepatu baru. Dan zombinya kan emang larinya kenceng. Anehnya pas ngelihat bocil manusia nih, zombinya gak nyerang, gak ngegigit. Dilewatin gitu aja. Bahkan ngelihat manusia juga udah gak nafsu dilewatin. Masa zombie sembuh gara-gara sepatu? Ya tapi ini emang cuma iklan sepatu guys, boleh juga lah ya. Ada sebuah kota yang penduduknya semua gemuk. Bahkan hewannya juga bunder gini. Soalnya semua orang di kota itu makan makanan yang sama. Rasanya enak tapi bakal bikin gemuk. Suatu hari tapi bocil cowok ini ngelihat burung yang terbang. Dia jadi terinspirasi ngikat tubuhnya di balon mau nyoba terbang. Karena tubuhnya gemuk keberatan lah, yang ada langsung jatuh. Bocil ini tetap nyoba pengen bisa terbang tapi ya gagal terus. Orang-orang selalu ngeremehin, mana mungkin berhasil sih. Dia sampai bikin sayap-sayapan biar kayak burung, tapi ya tetap guys gak bisa terbang. Di saat hampir nyerah, dia ngeliat kalau burung tuh makan buah beri. Sejak itu dia berhenti makan makanan yang bikin gemuk itu dan mulai makan buah beri tiap hari. Dia juga bagusin sayapnya. Dan setelah beberapa bulan gak kerasa tubuhnya sekarang jadi kurus.
Sekali lagi dia nyoba terbang kayak burung. Karena tubuhnya ringan, berhasil dong. Semua orang yang tadinya ngeremehin sekarang jadi kagum. Gak disangka bocil ini berhasil terbang. Kalau menurut kalian keren, pencet like dan subscribe-nya guys. Ibu anjing ini bisa ngerasain kalau bakal ada bencana guys. Dia langsung masukin anak-anaknya buat berlindung dan gonggong yang kencang buat ngasih tahu pemiliknya. Si pemilik tapi masih gak sadar. Sampai dia ngelihat barang-barang bergetar. Ternyata terjadi gempa bumi yang kuat banget. Mereka ketimpa lemari, barang-barang. Bahkan rumah itu rubuh total dong. Beruntung anjing tadi selamat. Semalaman tapi dia berusaha ngegali sampai tangannya terluka. Dia berhasil nyelamatin anak-anaknya. Dan dia juga ngelihat pemiliknya, si kakek dan cucunya yang masih terjebak di reruntuhan. Anjing ini langsung nyari bantuan dan awalnya petugas gak ngerti. Mereka tapi penasaran dan ngikutin anjing itu. Sampai akhirnya nemuin mereka yang terjebak di reruntuhan. Mereka berhasil diselamatin, tapi kondisi si kakek sekarat kan. Harus dibawa jauh ke kota dan cucunya juga ikut ya. Sedihnya anjing-anjing itu gak bisa ikut. Bocil ini bener-bener nangis, gak mau pisah. Nih anjingnya juga berusaha ngejar, tapi ya gak bisa. Mereka berpisah dan gak tahu sampai kapan bisa bertemu lagi. Di peternakan, ayam setiap hari harus produksi telur guys. Dan karena banyak banget, ibu-ibu ayam juga gak tahu mana yang telur mereka, anak mereka. Karena kelelahan, ibu ayam ini pingsan, tapi dikira mati guys. Jadi dibuang tuh dari peternakan. Sayangnya baru keluar, dia malah diincar musang. Hampir aja dimakan, tapi tiba-tiba ada seekor bebek ganteng yang nyelamatin. Dan si ayam sebenarnya langsung baper guys, jatuh cinta. Si bebek ganteng ternyata nggak jomblo, udah punya bebek cantik. Nih tapi bukan cerita romantis. Si musang yang balas dendam berhasil menghabisi si bebek cantik. Dan si bebek ganteng terlambat ya, kehilangan pasangannya. Si ayam tiba-tiba ngeliat bebek itu punya telur, sekarang nggak ada ibunya. Si ayam yang punya jiwa keibuan langsung ngerawat telur bebek itu. Suatu malam si musang nyerang lagi. Sayangnya si bebek ganteng juga nggak bisa nyelamatin diri guys. Dan gak lama telur bebek itu menetas. Anak bebek ini udah nggak punya orang tua kandung. Dia kira ayam ini ibunya. Dan si ibu ayam juga udah sayang sama anak bebek itu. Si anak bebek selama ini selalu ngira dirinya ayam, tapi kok bisa berenang di air. Si ibunya nggak bisa. Dan makin dewasa dia mulai sadar dia dan si ibu berbeda. Bahkan dia jadi marah dan kabur. Nah kan malah diserang sama musang waktu itu. Si ibu dengan berani maju ngelindungin. Nah tapi si anak bebek masih terpojok dan akhirnya jatuh. Bersama dengan itu tapi si bebek jadi tahu kalau dia tuh sebenarnya bebek bukan ayam, bisa terbang. Dan anak bebek ini jadi pengen pergi, pengen ngumpul sama teman-teman bebek yang lain. Walau berat, si ibu ngebiarin bebek itu pergi, padahal udah dianggap anaknya. Si bebek akhirnya terbang, ninggalin si ibu ayam yang padahal udah ngerawat dia. Gak boleh gini ya, yang sayang ibu absen, like dan subscribe. Bocil cewek ini pengen banget jadi penari balet. Dia selalu ngikut-ngikutin yang ada di TV. Sampai akhirnya ibunya daftarin dia ke tempat les balet nih. Karena dia baru gabung dan belum jago, anak-anak lain tuh pada ngomongin dan ngetawain dia. Dia tapi usaha terus, latihan lebih keras daripada yang lain. Sampai setelah dewasa, cewek ini jadi jago banget. Dan dia lagi mau ikut kompetisi. Ibunya tuh udah nyiapin baju yang cantik buat dia tampil. Tapi sebelum lomba, lagi-lagi ada nih cewek jahat yang sirik sama dia. Sengaja bikin dia jatuh. Bahkan rusak baju yang harusnya dipakai buat tampil. Cewek ini tapi keren banget nih. Dia tahu kemampuannya, jadi dia tetap pede aja tampil walaupun cuma pakai kaos kayak gini. Dan dia bisa tetap percaya diri nunjukin tarian baletnya. Lihat deh, keren banget ya. Sampai semua juri yang nonton juga terpukau. Si ibu di rumah juga bangga banget. Dan dia jadi pemenang nih karena kepercayaan dirinya. Pas bocil cewek ini bingung karena pensil warnanya berantakan, bocil cowok ini nyamperin dan bantu beresin. Pas turun hujan deres dan dia nggak bawa payung, bocil cowok itu muncul lagi ngasih kotak pensil warnanya buat mayungin bocil cewek ini biar nggak kehujanan. Si bocil cewek mulai baper nih. Pas mau balikin kotak pensil warnanya, si bocil cowok malah nggak masuk sekolah. Dan dia jadi kepikiran pengen deh bikin sesuatu buat bocil cowok itu. Tapi si bocil cowok masih belum masuk sekolah. Padahal hadiah yang mau dikasihin udah jadi nih. Tapi bocil cowok itu masih gak tahu kemana. Bentar, aku kan tiap hari bikin video buat kalian. Boleh bantu pencet subscribe-nya nggak? Makasih. Di saat galau gini, tiba-tiba bocil cowok itu muncul. Si cewek mau balikin pensil warnanya dan dia kasihin kan hadiahnya. Yang ternyata ucapan terima kasih pakai tanda hati juga guys. Duh, masih bocil udah so sweet gini, gemes ya. Setelah pakai parfum, cowok ini tiba-tiba berubah jadi manusia coklat.
Setelahnya dia malah seneng, bahkan dia kasihin dong hidung coklatnya buat cewek-cewek ini. Setiap ngumpul sama temen-temennya, dia nih yang dipakai buat bikin minuman coklatnya. Soalnya darahnya ini emang coklat juga guys. Pas nonton sama cewek juga badan coklatnya nih yang dicemilin. Dan gak perlu susah-susah nge-gym, perut cowok ini udah kotak-kotak tuh kayak batangan coklat. Nah tapi dia kasihin aja dong biar dimakan sama cewek ini. Dan karena satu badannya terbuat dari coklat, semua cewek jadi tergila-gila dong sama dia. Cowok coklat ini juga baik banget. Pas ngeliat ada cewek yang nangis, dia kasihin aja kupingnya biar tuh cewek jadi seneng. Bahkan pas lagi mau masak-masak nih sama cewek, nih tubuhnya yang dari coklat juga bisa langsung dimakanin dong. Gimana guys, kalian mau gak punya pacar coklat kayak gini? Di rumah ini ada dinding ajaib guys. Apapun yang dimasukin ke dinding itu bakal berubah jadi coklat, bisa dimakan. Jadi pria ini nunjukin dinding ajaib itu ke istrinya kan. Dan mereka nyoba ini cangkir yang udah diubah jadi coklat. Rasanya enak banget. Pasangan ini mulai ngubah barang-barang yang di rumah itu jadi coklat. Mereka gak bisa berhenti makan coklatnya karena enak banget. Kompor, kulkas, kasur, semua barang yang di rumah itu diubah jadi coklat dong guys. Mereka jadi gak mau makan makanan yang lain, cuma mau makan coklat. Sampai akhirnya barang di rumah itu udah habis semua, tapi mereka masih pengen makan coklat lagi. Istrinya jadi kepikiran, tangannya bisa kali ya dijadiin coklat. Lah beneran diubah dong, terus dimakan. Suaminya ngikut juga, tangannya udah gak ada, tapi mereka masih pengen makan coklatnya. Gimana tuh ya? Bocil ini mau ngambil mainannya yang jatuh di tengah mesin pemotong, tapi gara-gara itu tangannya jadi putus. Si bocil teriak nangis kesakitan, dan ini ibunya, kakaknya langsung panik kan, harus cepet dibawa ke rumah sakit. Masalahnya ini lagi ada pawai guys, jalanan super rame. Sampai pas bapak ini ngeliat bocil itu terluka parah, dia langsung ngasih pengumuman supaya semua orang ngasih jalan. Akhirnya mereka sampai. Sayangnya kata dokter, rumah sakit itu nggak bisa ngoperasi bocil ini. Kondisinya terlalu parah. Dia harus dibawa ke rumah sakit yang lebih bagus di luar negeri supaya tangannya bisa disambungin. Bocil itu akhirnya dibawa naik pesawat, tapi kondisinya udah pucat banget guys, udah hilang kesadaran. Semua penumpang pesawat itu kerjasama. Mereka nyanyi, berusaha ngasih semangat supaya bocil itu tetap bertahan. Dan akhirnya mereka sampai juga di rumah sakit. Si bocil harus segera dioperasi. Para dokter berusaha nyelamatin bocil itu sampai akhirnya tangannya bisa guys disambungin. Dan perlahan tangannya kelihatan ya udah gak pucat lagi. Operasinya berhasil. Keadaan bocil itu membaik, tangannya juga masih ada. Duh, kalian kalau main hati-hati ya guys. Cewek ini sebenarnya vampir, tapi supaya gak ketahuan dia selalu makan bawang pakai kalung salib supaya orang-orang ngiranya dia manusia. Karena mitosnya vampir takut kan sama bawang. Nah tapi cewek ini vampir modern, dia gak apa-apa makan bawang. Yang penting dia minum darahnya cukup. Selalu dimasukin ke kemasan jus tomat nih supaya gak ada yang tahu. Sampai suatu hari pas dia lagi naik bis, kotak minumannya jatuh. Pas mau dipungut malah keinjek orang, ketahuan isinya darah. Satu bis panik, tapi ternyata di situ ada vampir lain guys. Dan orang-orang jadi kabur takut sama pria vampir itu. Tapi gak ada yang sadar kalau cewek ini juga vampir. Di sekolah temennya heboh ngeliat video viral di bis ada vampir kan. Mereka malah kasihan, dikiranya cewek ini pasti takut. Ya padahal dia juga vampir. Masalahnya cewek ini butuh minum darah kan. Dia udah pusing sampai hampir ngisep temennya. Untung dia segera sadar dan ada temen cowoknya nih yang ngebawa ke UKS. Dia juga dibawain jus tomat yang aslinya darah. Baru deh cewek itu seger lagi. Ternyata di sekolah itu banyak vampirnya. Di sekolah kalian ada nggak? Pria jahat ini mau ngerampok toko roti, tapi tiba-tiba kakek tua pemilik toko rotinya malah baik banget. Dia ngambil rotinya terus dikasihin dong, karena pria itu kelihatan kelaparan. Setelah makan roti, dia cuma bisa bilang makasih karena pria itu memang nggak punya uang buat bayar. Nah pas si penjahat udah pergi, kakek ini nemu koran. Dia baru sadar kalau pria tadi tuh penjahat yang lagi dikejar polisi. Si kakek ngelapor ke polisi kan, dan pria jahat ini ngeliat semuanya. Dia bawa pisaunya dan ngedatengin toko si kakek. Pisaunya dia jatuhin guys. Dan pas banget polisi juga dateng nangkep pria itu. Gak disangka ternyata pria ini sendiri yang naruh koran beritanya. Karena di situ tertulis siapapun yang ngelaporin penjahat ini ke polisi bakal dapet imbalan 400 juta. Pria itu tahu kakek ini orang baik, makanya dia balas budi sengaja biar si kakek dapetin imbalannya. 4 tahun berlalu, pria itu udah bebas, sedihnya si kakek udah meninggal. Uang hadiah 400 jutanya ternyata gak pernah dipakai sama si kakek.
disimpan untuk pria ini supaya bisa memperbaiki hidupnya. Jadi akhirnya dia beli toko roti si kakek. Pria ini terinspirasi buat jadi orang baik seperti kakek itu. Dua bocil ini masih kecil udah psikopat guys. Selesai kue dipotong, mereka sengaja ngegerakin meja biar pisau ini ngenain ayahnya. Duh, untung meleset. Tapi besoknya lagi-lagi mereka naruh bangkai cicak di sepatu si ayah. Dan pas si ayah nggak fokus, mereka ngebut dong main mobil-mobilannya. Jadi si ayah langsung kejepit. Jadi sebenarnya gini guys, ayahnya tuh polisi. Dulu dia sempat ngejar dua penjahat psikopat. Dan karena posisinya terpojok, dua penjahat itu terpaksa ditembak di kepala. Di hari yang sama, istri pak polisi ngelahirin anak kembar. Dan anehnya mereka punya tanda lahir di jidat, persis kayak dua penjahat yang kena tembak tadi. Dan dua bocil ini seolah punya jiwa balas dendam. Mereka selalu nyusun jebakan buat menghabisi bapaknya. Malah kena azab, kena jebakannya sendiri. Rumahnya meledak, mereka kelempar. Walau udah tahu anaknya psikopat, si ayah tetap sayang guys. Dia panik ngeliat anaknya pingsan. Air matanya netes kan, ngenain tanda lahir di jidat anaknya. Seketika muncul kilat dan petir. Ajaib, tanda lahir di kepala bocil itu hilang. Mereka kebangun dan langsung meluk si ayah guys. Roh jahat psikopatnya ternyata udah hilang. Sekarang mereka udah bukan bocil kematian lagi. Pria ini seneng banget karena berhasil ngerampok bank. Sekarang dia punya banyak uang. Nah, buat ngerayain keberhasilannya itu, dia kepengen banget nih makan es krim. Langsung aja dia kasih duit segepok, terus minta es krim yang paling gede. Tapi baru mau nikmatin es krimnya, di ujung ada pak polisi yang ngeliatin dia. Bahkan datang lagi dong polisi lainnya, terus ada lagi. Si perampok mulai panik, jadi dia mau kabur aja. Tapi ada lagi dong polisi yang baru masuk dan mendadak jadi pada ngumpul di situ. Pria ini ngiranya semua polisi tuh curiga sama dia. Ternyata ini lagi rame, soalnya di situ ada diskon khusus polisi. Ya udah si perampok jadi tenang nih. Bahkan dia ikut nimbrung sampai ikut adu panco, sampai curhat nangis-nangis segala. Perampok dan polisi ini udah jadi bestie. Nah, pas dia mau balik, salah satu polisi di situ ada yang ngelemparin dia buah ceri dan ditangkep kan. Tapi ini duit hasil ngerampoknya jadi pada jatuh semua. Panik gak tuh? Si perampok malah bilangnya kalau ini tuh uang buat traktir mereka semua es krim. Pada happy deh polisinya. Wanita ini selalu aja numpahin saus biar dia bisa makan gratis di restoran. Jadi dia pura-pura jatuh gini, terus nyalahin restorannya biar gak usah bayar. Dia juga selalu aja ngincer orang-orang yang lagi parkir. Di situ dia pura-pura ketabrak dan minta yang bawa mobilnya tanggung jawab, minta dikasih duit. Nah, kali ini dia udah ngincer seorang nenek yang kelihatannya sultan nih, mau dia tipu kayak gitu juga. Tapi kali ini dia malah ketabrak beneran dong guys. Si nenek yang panik langsung nelpon polisi. Di saat semua orang heboh, tiba-tiba ada satu polisi yang udah tahu kalau wanita ini tukang tipu, udah sering ketangkep. Jadi awalnya dia dikira lagi pura-pura doang. Sampai pas diperiksa ternyata bener, dia tuh tadi emang ketabrak. Aduh, jangan begitu ya guys. Bocil ini kaget banget nih ya pas dia ngeliat bulan pakai teleskop. Dia zoom-zoom kan, ada rumah dong. Dan pas di zoom lagi, ternyata itu almarhum kakeknya yang udah meninggal. Kok bisa ada di bulan? Setiap pulang sekolah, bocil ini jadi semangat banget ngecek teleskopnya karena dia mau ngeliat kakeknya itu. Si kakek tapi kelihatan kesepian guys. Bocil ini pengen banget ngasih surat ke kakeknya, tapi kan si kakek nggak bisa lihat. Dia panah ke bulan juga gagal. Sampai akhirnya si kakek terima kotak hadiah yang dikirim pakai balon-balon. Bentar, aku kan tiap hari bikin video buat kalian. Bantu subscribe dong guys, makasih. Yang ternyata isinya teropong guys. Sekarang si kakek bisa ngeliat cucunya. Walau saling rindu dan terpisah jarak, kakek dan cucunya ini selalu saling menyayangi. Setiap cowok ini marah-marah, berbuat jahat, bakal keluar sampah dari mulutnya. Nah, dia kan lagi jalan, tiba-tiba ada bocil yang main bola dan gak sengaja ngenain kepalanya. Si bocil langsung minta maaf dan cowok itu sih bilangnya gak apa-apa. Sebenarnya tapi dia kesel banget. Makanya bocil itu dibikin kesandung sampai jatuh. Dan gak lama keluar sampah guys dari mulutnya. Cowok ini bingung tapi ya dia lanjut jalan lagi. Di situ ada seekor anjing yang ngegonggongin dia tuh. Cowok ini gak suka sama anjing itu. Dan dengan jahatnya dia siapin bapau beracun terus dikasih ke anjing itu. Setelahnya lagi-lagi mulutnya ngeluarin sampah. Sampai rumah cowok ini pesen makanan gitu kan, tapi gak datang-datang. Katanya macet, tapi cowok ini gak terima dan ngata-ngatain orang yang nganter makanan itu.
Akhirnya ada yang ngetuk pintunya nih. Dia kira makanannya datang. Pas diintip, dia malah ngeliat dirinya sendiri yang lagi marah-marah tadi dan kejebak di kamar itu terus gak bisa keluar. Beberapa hari kemudian, ibu ini datang. Dia orang yang biasanya bersih-bersih di rumah pria itu. Pintu kamarnya tapi udah kebuka nih guys, dan isinya sampah semua. Ada supir beca yang udah capek-capek ngayuh sepedanya, tapi tetap aja dikasih bayaran ongkos cuma recehan. Dia ngeliat nih tukang bajai, ongkosnya lumayan banyak tuh. Si tukang beca tetap sabar sampai tiba-tiba dia dapet penumpang nih. Cewek ini mau ke tempat wisata tapi adanya jauh di atas dan dia mau naik beca. Yang namanya rezeki nggak boleh ditolak kan. Walau pasti capek, si tukang beca tetap semangat nih. Dia goes terus walau berat banget karena penumpangnya tuh badannya berisi. Udah gitu makan mulu, malah jalannya nanjak kan, berat banget. Udah gitu dia diledekin terus sama si tukang bajai. Bapak tukang beca ini tetap semangat nih, walau kok kayaknya nggak nyampe-nyampe ya. Sampai akhirnya mereka udah tiba di atas nih guys. Dan si bapak itu dikasih ongkosnya. Dia udah capek-capek nanjak, tetep aja ongkosnya recehan. Ya, tapi walau rezeki sekecil apapun, dia tetap bersyukur. Kalau menurut kalian si bapak keren, subscribe guys. Ada satu rubah yang punya ekor yang cantik. Nah, dia ngeliat nih, kelinci ini ekornya jelek. Dia ketawain. Tiba-tiba aja si rubah kena bius. Dia jatuh pingsan. Pas sadar, dia kaget banget karena ekornya yang cantik hilang. Dia cari kemana-mana dan dia lihat ekornya tuh ada di dalam rumah ini. Pas dia mau ngambil, dia malah ngeliat ada banyak banget ekor-ekor lain yang dipajang di dinding. Bahkan ada ekor jelek si kelinci tadi. Dia penasaran banget nih sama ekor harimau ini. Dia cobain dong. Nah, pas dia udahan main-main mau pasang ekor aslinya, malah kena bius lagi. Bahkan kali ini pas sadar, dia udah dijadiin pajangan di situ, gak bisa kabur. Dan datang nih si kelinci yang mau ngambil ekor jeleknya. Pas ngeliat rubah sombong ini, jadinya dia ambil aja tuh ekor cantiknya. Dan si rubah cuma bisa pasrah. Kota ini terkutuk, siapapun yang berantem bakal pelan-pelan berubah jadi patung batu kayak gini. Nah, tapi anak cowok ini spesial. Darahnya bisa nyembuhin bagian tubuh yang udah jadi batu. Bisa balik lagi. Ini dia lagi nyembuhin anjingnya yang abis berantem. Nah, tapi dia punya seorang kakak yang jahat. Hobinya nyari ribut sama orang. Si kakak gak peduli sama kutukan itu. Karena kan ada adiknya yang siap nyembuhin dia kapanpun setiap abis berantem. Walaupun kakaknya jahat, adiknya masih berharap kakaknya bakal sadar dan berubah jadi baik. Yang ada, si kakak justru jadi makin kejam. Bahkan dia biarin temen-temennya ngambil darah adiknya buat nyembuhin kutukan batu mereka. Si adik kesakitan sampai pingsan dan anjingnya mau nolongin dia. Pas sadar, dia malah ngeliat si kakak udah menghabisi anjing kesayangannya itu. Fotonya sama si kakak juga dihancurin. Si kakak ternyata bener-bener gak sayang sama dia, cuma butuh darahnya aja. Kebencian di hatinya udah menumpuk dan akhirnya mengubah tubuh si adik jadi batu juga. Jadi sekarang udah gak ada lagi darah ajaib yang bisa nyembuhin kutukan batu itu. Pas lagi pelajaran lukis, cewek ini gak sengaja numpahin cat guys, sampai berantakan banget. Pak gurunya kaget, hasilnya malah dibilang estetik. Cewek ini dipuji-puji. Pas ngerjain ujian, cewek ini nggak bisa jawab kan? Ya udah, dia asal tebak aja pakai lempar-lempar penghapus. Lah, jawaban ngasalnya bener semua dong. Dia dapat nilai paling bagus. Di ujian berikutnya, karena nggak bisa jawab, dia nggak ngisi sama sekali kan? Gurunya bilang emang soalnya tuh yang salah. Dan katanya cuma cewek ini yang tahu kalau nggak ada jawabannya. Jadi dia dapat ranking 1. Sampai dewasa, cewek ini selalu beruntung guys. Penjual lain pada susah jualan, tapi orang-orang malah pada ngantri beli dagangannya. Duh, enak banget ya hidupnya. Semoga kalian yang like dan subscribe beruntung kayak gini juga. Amin.